Halo guys, di sini sekarang ada head unit Android Cina. Ini adalah head unit Android Smart Car OH6. Dan pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari head unit ini. Untuk head unitnya ini sendiri, ini ada banyak sekali yang perlu difoto. Mulai dari head unitnya ini difoto dari depan dan belakang. Lalu untuk kondisi menu awal, tampilan depan ini juga perlu difoto agar datanya lebih lengkap. Lalu selanjutnya tampilan radio, nah ini juga perlu difoto. Lalu tampilan menu, ini ada 3 layar, 1, 2, 3. Nah ini perlu difoto juga. Nah lalu selanjutnya pengaturan, menuju ke pengaturan, lalu dipilih pengaturan sistem. Nah ini pembaruan sistem. Nah ini versi saat ini juga perlu difoto. Ini data penting. Sebenarnya ini di sini juga ada di tentang. Yang penting ini tentang informasi produk. Ini produk name Android Smart Car, produk model OH6 dan seterusnya. Ini ke bawah versi aplikasi. Terus ke bawah di sini ada nomor versi sistem. Nah ini yang tadi sama tulisannya. Lanjut ke bawah sampai di sini. Yang paling bawah di sini ada kode QR. Nah ini perlu difoto. Lalu selanjutnya difoto mainboardnya bolak-balik, lalu difoto kode buat mainboardnya. Setelah itu difoto IC memorinya, terlihat kodenya. Lalu difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya. Selanjutnya difoto di sini buat tombol. Ini difoto bolak-balik dan difoto kode boardnya juga. Lalu difoto IC touchscreen, terlihat kodenya. Lalu difoto juga model panel. Nah itu beberapa foto yang perlu disiapkan, difoto dulu agar data semakin lengkap. Nah setelah semuanya difoto, lalu untuk head unitnya ini bisa dibongkar dan dilepas IC-nya, IC memorinya, yaitu IC eMMC-nya. Setelah itu di backup atau dibaca menggunakan alat programmer. Oke, selanjutnya ini akan saya bongkar dulu untuk head unitnya ini. Nah ini sudah saya bongkar, dan untuk bagian dalam saya ulangi lagi untuk yang perlu difoto, yaitu ini dia mainboardnya, difoto full depan dan belakang, difoto full. Lalu selanjutnya difoto kode board mainboardnya. Nah ini dia, ini sama ini ketutup stiker. Nah ini stikernya bisa dibuka sedikit. Selanjutnya difoto ini IC CPU-nya. Nah ini dia menggunakan MediaTek ARM. Ini difoto, terlihat kodenya. Lalu ini IC memorinya atau IC eMMC-nya, ini difoto juga, terlihat kodenya. Dan ini IC controller, ini juga perlu difoto. Dan di sini juga ada kode board lagi, ini juga difoto.
Nah, ini juga IC controller, ini juga perlu difoto. Ini juga IC controller, ini juga difoto sebagai data pelengkap. Ini merek mainboardnya, ini juga perlu difoto. Di sini ada kode, ini difoto sekalian agar datanya semakin lengkap. Selanjutnya untuk bot tombol, nah ini bot kecil ini juga difoto full depan dan belakang. Lalu difoto juga untuk kode botnya. Nah, ini dia, ini kode botnya, ini difoto, terlihat kodenya ini. Lalu selanjutnya menuju ke belakang layar. Di sini ini ada IC touchscreen, IC layar sentuh. Nah, ini ada lakban hitam, ini dibuka, difoto, terlihat kodenya, kode IC-nya ini. Karena untuk layarnya ini agak susah dibuka, sebenarnya gampang sekali, gampang saja bisa dibuka kalau tahu caranya. Namun kalau tidak ada perbaikan layar, tidak usah dibuka saja, tidak masalah. Sebenarnya di belakang layar di sini yang ada di plat besi ini ada model panel, model layar. Sebenarnya itu kalau bisa difoto ya difoto. Ini sebenarnya untuk membuka layarnya pun juga gampang. Ini tinggal dipanasi saja area pinggir-pinggir di sini. Bisa dikasih hair dryer atau blower. Ketika sudah hangat, ini tinggal didorong ke depan saja. Ini sudah lepas dengan mudah. Kalau ingin difoto seperti itu caranya, atau ketika memperbaiki layarnya, ketika melepas layarnya. Oke, jadi seperti itu. Dan selanjutnya sekarang sini ini IC memorinya, IC eMMC ini akan saya lepas dulu, lalu di backup file firmware-nya. Kemarin sebetulnya sudah saya backup juga melalui sistem, itu ada langkahnya, ada cara untuk membackup, sudah saya backup. Dan ini sekarang saya backup langsung ke IC-nya dengan cara melepas IC-nya. Oke, ini IC-nya akan saya lepas dulu dan nanti akan saya pasang di alat programmer. Oke, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia. Ini IC memorinya, IC eMMC-nya sudah saya lepas dan sudah saya rebol ulang. Ini kaki-kakinya sudah saya rebol ulang, dan yang ada di mainboardnya ini juga sudah saya bersihkan. Dan selanjutnya ini di sini sudah saya siapkan alat programmernya. Ini IC-nya saya pasang di alat programmer. Oke, dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer untuk melakukan backup file firmware dari IC-nya ini.
Oke guys, ini untuk proses backup file firmware-nya. Ini sudah selesai backup file firmware dari head unit Android ini. Untuk file firmware-nya sekarang sudah tersimpan di komputer, dan ini bisa digunakan untuk memperbaiki head unit yang sama yang mengalami kendala sistem atau kendala firmware, misalnya seperti ngeblank, restart terus, atau mentok logo dan sejenisnya. Oke, bila informasi ini bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Bagikan video ini ke sosial media agar yang lain bisa tahu. Tentang informasi ini. Ayo terus ikuti channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.